tapi juga bisa layak konsumsi langsung, yaitu melalui lahirnya AMDK Kayan Seperti Kutu. ini. Seperti yang kita sama-sama terima kasih nih Mbak. Ya pemirsa, produk dari AMDK Pak AMDK, ya? Dari air minum Kayan dalam Kutu. kemasan. Kita membuka kurang lebih ada 600 lowongan pekerjaan yang diikuti oleh lebih dari 20 perusahaan di Bulungan. Bahwa kehadiran investasi ini justru pertama berdampak kesejahteraan bagi masyarakat. Minimal masyarakat memiliki manfaat, multiplier effect dari kegiatan investasi itu harus dirasakan oleh masyarakat, utamanya yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat. Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, tidak hanya dikenal sebagai kabupaten yang mendorong inovasi dan pembangunan, namun kabupaten ini dihadapkan pada kondisi apakah daerah ini mampu untuk maju tanpa kehilangan jati diri dan identitasnya. Untuk itu, saya Rina Chandra di program Lensa Publik kali ini kita akan berbincang secara khusus dengan Bupati Bulungan, Bapak Syarwani, untuk tahu strategi apa yang digunakan oleh beliau untuk menyeimbangkan keduanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Rina, terima kasih dari teman-teman Ekuator TV. Siap. Terima kasih juga Bapak sudah menyiapkan waktu khusus nih, spesial hari ini untuk Ekuator TV. Amin. Ya, Bapak, langsung saja Pak. Saya pernah mengutip pidato Bapak waktu itu mengatakan bahwa modernisasi itu tidak boleh yang namanya menggerus budaya lokal, begitu Pak ya. Nah, gimana sebenarnya strategi dari Bapak sendiri untuk membuat batas antara kemajuan dan pelestarian budaya, di mana kita tahu Bapak sangat concern sekali sama soal tradisi dan budaya. Gimana Pak tentu Bupati? bukan hanya menjadi komitmen saya selaku kepala daerah, tapi saya yakin itu menjadi komitmen seluruh warga masyarakat Kabupaten Bulungan hari ini, bahwa kebutuhan akan kemajuan Kabupaten Bulungan itu sebuah keniscayaan dan memang terus kita bergerak untuk memajukan daerah ini. Tapi di sisi lain komitmen kita menjaga kearifan lokal, jati diri kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Bulungan itu juga kita pastikan harus tetap terjaga. Dan itu bisa saling berdampingan dan beriringan, Mbak. Saya yakin dalam berbagai kebijakan maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh basis masyarakat secara komunitas di Bulungan ini juga sudah kita lakukan komunikasi dalam rangka untuk memastikan bahwa dua komitmen ini benar-benar bisa kita kawal di Kabupaten Bulungan ini. Nah, salah satunya melalui event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ya. Kalau kita bicara kearifan lokal, misalnya dari sisi aspek budaya, dalam momentum Hari Jadi Bulungan setiap tanggal 12 Oktober, itu pasti kita selingi dan kita wajibkan muatkan dengan konten-konten yang berisi narasi ataupun edukasi kepada masyarakat untuk mengajak berkaitan dengan upaya melestarikan kearifan lokal di Bulungan. Seperti yang ada di setiap tanggal 12 Oktober kita melaksanakan Hari Jadi Bulungan, ada rangkaian momentum-momentum yang kita laksanakan, bukan hanya aspek menonjolkan budaya seni tari misalnya semata-mata yang sudah memang wajib dengan latar belakang kearifan lokal kita, tapi event besar lainnya seperti yang ada di Festival Sungai Kayan, dan kita memanfaatkan potensi yang ada di Sungai Kayan dengan untuk kita jadikan sebagai sarana untuk bersilaturahminya wadah masyarakat untuk Kabupaten Bulungan, tapi nuansa kearifan lokal tradisional orang tua kita dahulu yang ada di Kabupaten Bulungan yang sudah menggunakan Sungai Kayan itu tetap terjaga. Salah satunya melalui kegiatan festival lomba-lomba perahu tradisional ya. Dan itu memang kita libatkan di 74 desa yang ada di Kabupaten Bulungan. Menarik sekali Pak. Cuman Pak, kalau Bapak dihadapkan pada dua pilihan begitu ya, harus memilih yang mana, membangun infrastruktur fisik atau mengalokasikan anggaran untuk pelestarian budaya. Saya punya keyakinan bahwa kebutuhan akan infrastruktur fisik Bulungan menjadi sebuah kebutuhan real ya yang ada hari ini. Dan itu juga menjadi aspirasi yang sangat yang sering muncul dari masyarakat kita. Tapi di sisi lain bahwa kita juga tidak meninggalkan. Jadi memang walaupun kita kalau berbicara dari statistik angkanya ya tentu kebutuhan akan infrastruktur jauh lebih besar dari sisi angka. Tapi bahwa komitmen kita untuk memberikan dukungan terhadap
terhadap upaya pelestarian budaya di Kabupaten Bulungan juga kita alokasikan di dalam APBD Kabupaten Bulungan setiap tahunnya. Sekalipun ya dengan demikian saya katakan tadi ini bisa berbarengan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bahwa kita memenuhi hajat hidup masyarakat Kabupaten Bulungan akan kebutuhan layanan dasar infrastruktur misalnya, tapi di sisi lain menjaga kearifan lokal, jati diri kita sebagai warga masyarakat itu tetap kita perjuangkan, tetap kita laksanakan setiap tahunnya melalui dinas-dinas terkait. Nah, termasuk Mbak yang kita laksanakan misalnya dalam momentum setiap hari Minggu di Kabupaten Bulungan, di wilayah Tugu Cinta Damai itu ada kegiatan Tebukayan. Di situ bukan hanya menggerakkan ekonomi masyarakat kecil, UMKM, tapi di sisi lain juga menghadirkan anak-anak kita, anak-anak sekolah itu setiap hari Minggu juga mereka diberikan panggung untuk bisa tampil, dan yang ditampilkan itu seni budaya yang berbasis kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bulungan. Begitu, Pak, ya. Baik, salah satunya bukti bahwa Bapak juga concern terhadap budaya. Tempo hari juga ada Festival Bulungan Hibot 2026. Itu keren sekali Pak Bupati. Tapi Pak Bupati, banyak daerah yang gencar menggelar namanya festival budaya begitu, tapi kritiknya festival sering hanya ramai saat acara saja, tapi dampaknya cepat hilang. Apakah komentar Bapak soal hal ini? Ya, tentu ini kan kita ingin pemerintah daerah bukan hanya menjadi satu-satunya pelaku dalam menggelar kegiatan festival seperti itu. Tapi bahwa apa yang kita lakukan itu kita harapkan juga support dari sektor ataupun dari pihak di luar pemerintah daerah. Melalui komunitas, melalui teman-teman pelaku usaha bisa menggelar acara yang serupa dengan tujuan salah satunya menggerakkan kegiatan ekonomi kemasyarakatan. Misalnya Mbak, kemarin kita melaksanakan festival Hibot itu di Tanjung Palas dalam waktu durasi satu malam Minggu, malam Sabtu, malam hari Sabtu sampai malam Minggunya itu mampu memutarkan uang di wilayah Kecamatan Tanjung Palas itu lebih kurang hampir 65 jutaan. Ya, saya dengar itu. itu dengan melibatkan para UMKM yang ada di wilayah kecamatan itu. Nah, harapan kita teman-teman pelaku swasta yang ada di Bulungan dalam momentum hari jadinya perusahaan misalnya ya, dalam berbagai event-event bakti sosial dan lain sebagainya sangat bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang tidak kita beri label semata-mata hanya judulnya festival, tapi mungkin dikemas dengan event-event dengan nama-nama lain yang memang menyangkut kepentingan terakomodirnya kepentingan para pelaku usaha. Tapi di sisi lain juga kearifan lokal itu juga kita libatkan dan kita sisipkan dalam konten acara yang digelar oleh teman-teman tersebut. Oke, ide cerdas termasuk Pak. Tapi Pak, tadi sempat Bapak sebut angka tadi 65 juta. Apakah ada strategi budaya itu sendiri yang memang Bapak ini kan supaya benar-benar menjadi penggerak ekonomi gitu Pak ya? Ya, salah satunya frekuensi kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah daerah. Kita memiliki festival Hibot ya. Ada juga Tenguyun Pes. Itu kita laksanakan. Bahkan kita berkolaborasi dengan beberapa komunitas anak muda di Kabupaten Bulungan, misalnya Festival Musik Alam, yang kebetulan memang tiap tahun digelar di Kabupaten Bulungan. Nah, ini juga konten-konten yang ditampilkan tidak hanya berasal dari pengisi acaranya dari luar, tapi juga ada menggali potensi para pelaku seni budaya yang berasal dari wilayah Kabupaten Bulungan, dijadikan dalam satu panggung yang sama. Dan itu dengan durasi waktu sampai 3 hari, itu saya yakin juga berdampak secara ekonomi bagi masyarakat, khususnya bagi para pengusaha UMKM. Nah, di sisi lain kita ingin ada nilai ekonomis yang tumbuh di dalam event itu, tapi berkaitan dengan upaya pelestarian budaya menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, makanya saya sangat apresiasi kepada generasi muda Kabupaten Bulungan. Misalnya dalam mereka menampilkan penampilan, misalnya selalu menggunakan ornamen-ornamen daerah. Dan itu juga akan menjadi identitas kita di Kabupaten Bulungan hari ini. Dan itu kalau itu sudah tertanam dan sudah masif dilakukan oleh generasi muda di Kabupaten Bulungan, upaya kita menjaga jati diri kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Bulungan supaya tidak kehilangan identitas itu sudah diperankan oleh teman-teman generasi muda itu sendiri. Sudah tergambar lah begitu Pak ya. Nah, termasuk satu Mbak, kita dalam sistem kurikulum pendidikan yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya melalui muatan lokal, ada bahasa yang kita jadikan sebagai konten di dalam muatan lokal tersebut. Yaitu ada bahasa Bulungan, bahasa Tidung maupun bahasa Dayak yang diajarkan oleh teman-teman guru kepada
anak-anaknya. Minimal ada kosakata setiap hari yang bisa diketahui oleh anak-anak kita yang ada di SD, SMP. Dan itu kita sudah lakukan hampir kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. Konten-konten muatan lokal, dan itu menjadi edukasi literasi bagi anak-anak kita, khususnya dalam menjaga kearifan lokal budaya asli kita yang ada di Kabupaten Bulungan. Oke, karena Bapak tadi sudah singgung tentang Bulungan, kemudian Dayak dan sebagainya. Saya dengar juga tahun 2020 Bapak berencana untuk membangun 3 rumah adat begitu Pak ya di Bunda Yati. Ya. Kemudian apa nih rencana yang akan Bapak lakukan supaya nanti di situ aktivitas budayanya benar-benar hidup, tidak hanya menjadi objek foto saja, Bapak? Apa yang sudah Bapak rencanakan? Tentu memang kami di pemerintah daerah pada tahun 2026 masih ada pembenahan secara fisik ya terhadap keberadaan kebun Bunda Yati, karena itu menjadi kawasan terbukanya masyarakat Kabupaten Bulungan ke depan, dan itu menjadi wadah berkumpulnya masyarakat Kabupaten Bulungan. Nah, di sisi lain komitmen kita akan kelestarian alam lingkungan yang ada di Kabupaten Bulungan di kebun raya itu juga kita pastikan upaya menjadi wadah untuk kita melestarikan kearifan lokal seni budaya yang ada. Salah satunya yang sudah kita alokasikan di 26 itu adalah pembangunan 3 rumah suku asli yang ada di Kabupaten Bulungan yang kita jadikan sebagai anjungan dan menjadi etalasenya kearifan lokal di Kabupaten Bulungan. Suku Tidung, Dayak dan Bulungan. Nah, memang di sekitaran kawasan itu kita harapkan bangunan-bangunan itu bisa menjadi sekolah budaya bagi warga masyarakat Kabupaten Bulungan yang ingin lebih mengenal potensi ataupun keberadaan suku-suku asli yang ada di Kabupaten Bulungan. Salah satunya melalui keberadaan rumah adat tersebut. Karena nanti akan kita isi dengan berbagai macam corak budaya dari masing-masing suku yang ada asli ya, suku asli yang ada di Kabupaten Bulungan. Nah, termasuk tahun ini Mbak, di kawasan Kebun Raya itu kami juga membangun yang namanya amphitheater. Nah, amphitheater ini kan wadah tempat terbuka, panggung terbuka, menjadi wadah untuk ekspresinya anak-anak muda Kabupaten Bulungan. Mereka bebas berkarya di situ ya. Entah itu dalam penampilan seni budaya, tarian ataupun pergelaran seni-seni lainnya, yang tentu juga nanti kita akan masukkan lagi melalui dinas terkait, melalui DKOP ataupun bidang kebudayaan dinas pendidikan misalnya. Dalam setiap event-event yang digelar di sana ya tentu konten-konten budaya harus ada di tengah-tengahnya. Sehingga ini kita tetap menjaga dari setiap kegiatan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah maupun kegiatan-kegiatan komunitas masyarakat, para pencinta seni anak-anak muda di Kabupaten Bulungan, ya kita dorong bagaimana bisa menghadirkan wajah seni budaya yang ada di Kabupaten Bulungan itu sendiri. Ini rasanya jadi PR panjang juga buat Bapak. Pak, cuman Pak Bupati begini, di era digital seperti sekarang ini, kita tahu anak-anak muda Gen Z itu lebih menyukai mungkin sebut wisata virtual begitu ya, bahkan lebih suka budaya Korea, K-pop dan sebagainya gitu ya. Nah, apakah ini bisa diindikasikan bahwa mereka belum berhasil merebut perhatian kaum muda, dan mungkin strategi apa yang Bapak akan lakukan untuk menarik pangsa pasar generasi muda untuk tentu yang pasti kita libatkan bahwa kampanye untuk pelestarian budaya lokal ini bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dan hari ini saya senantiasa dorong melalui teman-teman dinas pariwisata, pemuda olahraga Bulungan, teman-teman yang ada di DKIP-nya Kabupaten Bulungan, Kominfo ya. Demikian juga di bidang kebudayaan dinas pendidikan, kita harus melibatkan secara aktif, secara langsung peran generasi muda, anak-anak muda kita di Kabupaten Bulungan. Makanya Mbak, salah satunya ide saya tahun ini saya sudah tugaskan kepada Kepala Dinas DKOP Kabupaten Bulungan, kita harus mewadahi potensi seni budaya anak-anak Bulungan ini melalui satu kelembagaan yang kita menjadi wadah pemersatunya itu melalui Dewan Kesenian Daerahnya Kabupaten Bulungan. Sehingga dengan demikian akan menjadi kekuatan untuk kita entah itu nanti promosi kebudayaan itu tidak hanya semata-mata melalui event yang dilaksanakan secara langsung, tapi melalui konten-konten di dunia digital pun bisa kita jadikan sebagai muatan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anak-anak muda kita. Nah, sehingga mungkin dengan demikian kita juga sudah pelan-pelan mengalihkan perhatian anak-anak muda kita yang mungkin lebih update, lebih scroll terhadap konten-konten yang berasal dari budaya luar ya. Tapi kalau kita hadirkan konten-konten yang berbasis kearifan lokal, saya yakin juga tidak akan mengurangi ataupun tidak mengurangi minat anak-anak muda kita untuk mempelajari dan mengetahui lebih banyak tentang potensi budaya yang ada di Kabupaten Bulungan itu. Karena langsung diperankan oleh generasi muda anak-anak kita di Bulungan. Dan dikawal sama Dewan Kesenian tadi, di mana Dewan Kesenian tadi tidak hanya ramai di saat
kompetisi atau festival begitu Pak ya. Ya, tapi kita ingin, ide besarnya adalah bagaimana keberadaan Dewan Kesenian Daerah itu menjadi wadah pemersatunya para pelaku seni budaya yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya anak-anak muda di Kabupaten Bulungan. Iya, baik. Pak Buati, kalau di Jawa Timur atau di Jawa Tengah kita kenal yang namanya reok Ponorogo, kemudian batik Pekalongan, ada keris Solo, kemudian kalau Minangkabau mungkin dengan rendangnya dan sebagainya. Kalau Bapak diminta untuk menyebutkan satu ikon budaya Bulungan, apa yang kira-kira Bapak bisa angkat? Kalau di suku Bulungan itu Mbak ada kesenian, kalau kita pernah lihat di Trans 7 ada namanya OPJ. Kalau seni budaya yang sudah dimainkan suku Bulungan sejak zaman Kesultanan itu ada namanya seni budaya Mamanda. Mamanda itu hampir persis sama dengan pagelaran modern hari ini ya. Konteks yang kita lihat walaupun mungkin lebih ada juga komedinya dari OPJ tersebut. Hampir sama. Ya? Jadi itu bisa sebenarnya, dan itu sangat tinggal bagaimana cara kita mengemasnya dan bisa bisa mengikut sertakannya dalam kegiatan event budaya yang kita laksanakan. Nah, itu budayanya suku asli yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya di zaman Kesultanan sudah dilakukan itu. Nah, termasuk saya di Sajau Metun saya pernah menyaksikan sebuah tarian yang menggunakan kain yang panjang dengan warna-warna kain, yang itu yang dilakukan ataupun yang diperankan oleh anak-anak muda waktu itu. Nah, itu kalau kita kemas dalam tadi, apalagi konten digital, ruang digital sangat-sangat luar biasa. Dan itu mungkin juga menjadi penasaran bagi orang luar, di mana kan mungkin juga tidak ditemukan di tempat lain. Seni budaya menjadi sebuah keunikan tersendiri sebenarnya. Nah, belum lagi kita bicara misalnya kemampuan suku Tidung dalam membuat syair-syair yang berbasiskan bahasa Tidung. Nah, ini juga kan menjadi sesuatu yang menarik kalau ini mampu kita kemas. Nah, memang ini menjadi PR yang masih perlu kita lakukan dan perlu penguatan ya. Termasuk juga bagaimana kreativitas kita mengemas ini sehingga menjadi sesuatu yang menarik untuk ditonton, baik itu secara langsung ketika ada pergelaran maupun ketika kita rekam dalam sebuah ruang digital, sehingga itu akan bisa masif kita laksanakan. Dilihat oleh masyarakat Kabupaten Bulungan, entah itu melalui Facebook, melalui akun TikTok atau Instagram, itu sangat mungkin bisa dilakukan. Ya, jadi semacam pagelaran jadi menarik, pagelaran digital begitu Pak. Baik. Kita coba beralih Pak Bupati ke soal inovasi. Istilah inovasi lokal sering kita dengar. Menurut Pak Bupati, konkretnya apa saja sih sebenarnya inovasi lokal yang sudah dilakukan? Ya, kalau kita bicara inovasi ya tentu kita menggali potensi sumber daya yang kita miliki, Mbak. Nah, contoh yang kita lakukan baru-baru ini dengan memanfaatkan potensi air baku Sungai Kayan, itu kan juga menjadi sebuah kreativitas yang dilakukan oleh teman-teman Perumda dan Numbenuanta PDAM Bulungan, menghasilkan satu bentuk produk baru lagi, tidak hanya melalui perpipaan memenuhi hajat hidup masyarakat kita akan kebutuhan air bersih, tapi juga bisa layak konsumsi langsung, yaitu melalui lahirnya AMDK Kayan Kutu. Seperti yang kita sama-sama terima kasih nih Mbak. Ini pemirsa produk dari AMDK Pak AMDK, dari air minum dalam kemasan, yang diproduksi oleh Perumda dan Numbenuanta Bulungan, karya Pak Bupati yang penuh diapresiasi. Ya, ini semua dinas sudah mulai mengkonsumsi ini Pak ya? Kalau dinas saya wajibkan Mbak. Wajib ya, sebagai PAD berarti. Artinya uangnya berputar kembali ke daerah. Izin Pak, bolehkah kita sama-sama merasakan segarnya? Silakan. Insya Allah kualitasnya tidak kalah dengan produk yang didatangkan dari luar wilayah Kabupaten Bulungan. Gitu ya. Dan insya Allah steril ini Mbak, aman. Oh, steril, bismillah. Rasanya kayak minum air sungai yang dingin gitu. Insya Allah. Enak. Ya, mudah-mudahan ini jadi suatu inovasi yang benar-benar menghasilkan menambah PAD. Nah, termasuk Mbak, kalau tadi bicara itu baru dari sisi air baku Sungai Kayan. Yang jauh sebelumnya kita juga melakukan langkah-langkah untuk inovasi terhadap produk hasil perkebunan yang dibudidayakan oleh masyarakat kita, para petani kita di Kabupaten Bulungan. Apa itu Pak? Salah satunya coklat ya. Coklat ya. Jika dulu mungkin para petani kita itu hanya mengolah coklat, ketika dipanen itu hanya dijemur dan bijian keringnya dijual dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Tapi hari ini kita dorong bagaimana kemasan bibit coklat yang sudah dipanen terus dikeringkan dengan kadar air tertentu yang juga langsung bisa diolah di tempat. Itu menghasilkan yang namanya bubuk coklat maupun juga dalam bentuk batangan.
Dan itu kemarin di bulan Mei kita sudah launching secara resmi di Sarinah Mall Jakarta. Ada 70 produk yang kita usulkan ke Sarinah di manajemennya yang sudah dikurasi oleh Sarinah terhadap beberapa produk, salah satunya coklat itu ada kurang lebih 30 produk lokal yang sudah bisa akses masuk ke Sarinah Mall yang ada di Jakarta. Dan itu kita dorong sejak tahun 2022 yang lalu, utamanya coklat ini basis pengolahannya ada di Desa Antutan, ada di Desa Pejalin, yang tentu itu juga masyarakat di luar wilayah Kabupaten Bulungan bisa menghadir dan melihat secara langsung pengolahannya. Dan itu melibatkan teman-teman di pemerintahan desa di 2 desa tersebut melalui badan usaha milik desanya. Berarti bisa lihat, bisa merasakan, bisa beli di situ dan sebagainya. Oke, pemirsa di rumah mungkin ini coklat menarik nih salah satu karya baru juga dari Pak Bupati ini. Oke, Pak Bupati, kalau bicara soal inovasi, seringkali pemerintah mengatakan ingin melibatkan anak muda, begitu ya, seperti yang tadi Bapak sebutkan, begitu kan. Nah, idealnya memang seperti itu. Cuman kenyataannya kan banyak berhenti, mohon maaf, di forum diskusi karena mungkin anak-anak muda dianggap cara pandangnya berbeda dan sebagainya seperti itu. Nah, khusus di Bulungan nih, apa yang strateginya kalau dan saya sudah sih lebih pada gitu? pendekatannya adalah pendekatan gaya anak mudanya, Mbak. Gaya anak muda. Ya, kalau kita ingin misalnya memastikan kearifan lokal, seni budaya lokal di Kabupaten Bulungan, kita masuk dengan komunitas anak muda ya dengan bahasa anak muda. Dan beri ruang mereka bukan jadi sebagai objek, tapi sebagai subjek, sebagai pelaku dalam melestarikan budaya. Jadi mereka harus diberikan ruang, diberikan panggung yang semaksimal mungkin ya. Kalau perlu frekuensinya itu memang cukup lebih tinggi, cukup lebih sering kita berikan ruang panggung ya. Intensitas mereka bisa menampilkan karya seni mereka itu menjadi sesuatu yang menarik. Nah, sehingga kalau kita datang dari sisi pemerintah dengan bahasa pemerintah mungkin juga agak-agak sulit ya. Tapi kalau kita masuk dengan bahasa anak muda dengan menggunakan mereka juga sebagai influencer, misalnya kalau kita di ruang media digital ataupun berbicara sesama anak muda dengan bahasa anak muda, saya yakin mereka akan jauh lebih seru ya, lebih semangat untuk berdiskusi berkaitan dengan isu kearifan lokal, jati diri ataupun melestarikan budaya lokal yang ada di Kabupaten Bulungan. Yang paling menonjol Pak, yang sudah ide-ide generasi muda terutama di kalangan Gen Z yang sudah benar-benar diakomodir oleh pemerintah Kabupaten Bulungan. Salah satunya forum Festival Hibot, Festival Tempayan Pes. Nah, termasuk kita memanfaatkan beberapa fasilitas ruang terbuka hijau yang ada di sepanjang Sungai Kayan. Itu beberapa tempat itu kita jadikan panggung terbuka dan itu diisi oleh anak-anak muda. Dan termasuk fasilitas kita yang berikan, Mbak ya. Artinya ya kita paham bahwa ketika ada event, mungkin ketika menggunakan fasilitas pemerintah daerah ada konsekuensi. Nah, tentu kita juga tidak mungkin memberlakukan 100% misalnya ketika harus mereka dikenakan pembiayaan. Tapi justru kita memberikan ruang dan memberikan tempat bagi mereka untuk bisa mengekspresikan kemampuan mereka, kreativitas anak-anak muda di Kabupaten Bulungan. Saya jadi tertarik mau jadi muda lagi nih, Pak. Oke, Pak Bupati, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, jika ada investor nih Pak yang menawarkan investasi besar tetapi berpotensi mengikis ruang hidup budaya lokal, Bapak lebih memilih investasi itu atau mempertahankan warisan budaya? Yang tentu kita bisa mengkomunikasikan itu. Kita welcome terhadap investasi, tapi bahwa kehadiran investasi ini justru pertama berdampak kesejahteraan bagi masyarakat. Minimal masyarakat memiliki manfaat, multiplier effect dari kegiatan investasi itu harus dirasakan oleh masyarakat, utamanya yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat. Nah, yang kedua, bagaimana melibatkan produk-produk lokal itu juga bisa masuk dalam kegiatan investasi tersebut. Pasti dalam investasi besar pasti ada manusia banyak di dalamnya, Mbak. Nah, konsumsi apa yang dilakukan, yang menjadi konsumsi di kegiatan investasi itu kita harapkan dan kita dorong bagaimana produk lokal itu menjadi supply masuk ke dalam kawasan tersebut. Nah, itu yang kita dorong. Jadi saya masih sangat punya keyakinan bahwa pilihan bahwa hadirnya investasi menjadi sebuah kebutuhan kita hari ini juga dalam mempercepat Bulungan, pembangunan di Bulungan, tapi upaya melestarikan kearifan lokal dan bisa berdampingan dengan kemajuan kehadiran investasi itu tetap bisa dilakukan. Bapak tetap optimis? Saya sangat optimis. Dan itu sudah terjadi di kita, Mbak. Tantangannya, Pak? Ya, tantangan kita yang masih isu yang sangat krusial, misalnya pelibatan warga Bulungan dalam rangka penyerapan tenaga kerja lokal.
Oke. Nah, kita memang sudah payungi di Kabupaten Bulungan sejak saya jadi Ketua DPR, kita menginisiasi salah satu perda yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat lokal dan penyerapan tenaga kerja lokal kurang lebih hampir 80% loh, Mbak. 80%. 80% dalam kegiatan investasi, tapi dengan catatan sesuai dengan kompetensi, kapasitas, sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bulungan. Bagaimana Bapak bisa menyesuaikan kompetensi? Kita beralih ke soal edukasi nih ya. Rata-rata kan biasanya keluhannya industri, saya butuhnya begini, kemudian maaf harus ngambil dari seberang sono karena nggak ada. Ya, memang itu menjadi PR ya, menjadi PR, dan saya yakin juga perkembangan investasi juga pasti membutuhkan. Artinya di sisi lain investasi ingin tenaga kerja yang memang memiliki kemampuan, kapasitas. Nah, ketika warga masyarakat Kabupaten Bulungan yang masih belum terpenuhi kapasitas yang dibutuhkan, ini yang kita dorong, kita berikan penguatan, entah itu melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi yang secara langsung yang memang sesuai dengan kebutuhannya ya, sesuai dengan kebutuhan hari ini. Dan setiap tahun, Mbak, dalam 2 tahun terakhir di Kabupaten Bulungan kita fasilitasi ada kegiatan job fair. Job fair. Nah, job fair ini tahun 2026 ini kita membuka kurang lebih ada 600 lowongan pekerjaan yang diikuti oleh lebih dari 20 perusahaan di Bulungan. Nah, job fair ini kan adalah wadah mempertemukan antara pemberi kerja dengan para pencari kerja. Nah, di situ dengan persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh teman-teman. Nah, tahun ini saja memang banyak sektor jasa yang dibutuhkan. Jadi kalau sektor jasa saya yakin tidak terlalu membutuhkan keahlian tertentu, misalnya skill jasa pengamanan, misalnya seperti itu. Terkecuali misalnya dalam jenis pekerjaan tertentu yang memang butuh kapasitas ya, membutuhkan keahlian, ya tentu kita dorong bagaimana misalnya salah satu melalui upaya-upaya meningkatkan kapasitas anak muda melalui kegiatan warga Bulungan berkaitan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi. Sebagai contoh konkret yang sudah kami laksanakan juga, Mbak Rina, bahwa di tahun 2022 yang lalu sampai 23 sampai 24 kita itu bekerja sama dengan pengelola kawasan industri, itu kurang lebih 80 anak kita ikut sertakan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi bahasa Mandarin. Yang dilaksanakan selama setahun di Universitas Kaltara, yang itu skema pembiayaannya itu tanggungan bersama antara pemerintah daerah dengan pengelola kawasan. Dan itu kita tidak ada pembebanan biaya kepada orang tua yang anaknya ikut terlibat dan ikut dalam program pendidikan bahasa Mandarin tersebut. Karena kita tahu bahwa kebutuhan akan penguasaan bahasa di kawasan industri, karena notabene-nya adalah sebagian besar dari luar ya, itu menjadi sebuah kebutuhan yang harus kita penuhi supaya anak-anak kita di Kabupaten Bulungan dengan kapasitas kemampuan dia memiliki kemampuan berbahasa Mandarin itu bisa terakses ke dalam kawasan. Berarti pemirsa di rumah putra-putri nggak perlu takut dan ragu nih, Pak Bupati sudah menjamin memberikan. Kita sudah memberikan gitu ya. Pak Bupati, untuk selama Bapak menjabat 2 periode ini, mimpi apa sih Pak yang belum terwujud untuk Bulungan? Ya tentu banyak hal ya. Dalam rentang waktu sampai per hari ini juga pasti banyak. Kalaupun nanti saya bisa menyelesaikan masa jabatan ini juga pasti akan masih ada PR yang besar. Memang menjadi komitmen concern kita adalah sumber daya manusia. Karena sesuai dengan visi Bulungan hari ini, Mbak, bahwa kita ingin menciptakan masyarakat Kabupaten Bulungan yang berdaulat, unggul melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan. Jadi ada tiga kata kunci di dalamnya. Ada kemandirian kita dalam yang kita beri label dengan kata berdaulat itu. Kalau kita bicara tentang unggul, berarti kita bicara tentang SDM. Berarti SDM, kalau kita bicara SDM, kita bicara pendidikan, kita bicara tentang aspek kesehatan. Dan ini harus berkelanjutan. Nah, berkelanjutannya bukan hanya dalam konteks pembangunan yang kita laksanakan secara terus-menerus berkelanjutan, tapi berkaitan dengan kondisi budaya, kearifan lokal, yang berkaitan dengan kondisi lingkungan di Kabupaten Bulungan, kita juga berharap itu berkelanjutan. Nah, sehingga sebuah kemajuan secara fisik di Kabupaten Bulungan bisa kita rasakan, bisa kita lihat, namun disertai juga dengan kemajuan sumber daya manusia. Kompetensi masyarakat Kabupaten Bulungan juga harus kita harapkan menjadi manusia yang memiliki kualifikasi kompetensi yang baik. Tapi di sisi lain bahwa keberadaan eksistensi budaya lokal, kearifan lokal berkaitan dengan potensi sumber daya alam yang masih bisa kita bisa kita gunakan di Bulungan, itu harus sama-sama kita jaga. Nah, termasuk hari ini, Mbak, dalam
dalam membreakdown ataupun melaksanakan visi misi Bulungan, kita sudah membagi Bulungan ini ke dalam 5 koridor. Nah, paling ujung di Kecamatan Pesok Ilir dan Tanjung Palas Barat itu kita label dengan namanya koridor barat yang memang fokus dalam rangka untuk pengelolaan yang berkaitan dengan potensi sumber daya alam. Nah, entah itu dalam sektor pertanian, dalam sektor perkebunan termasuk coklat tadi yang kita katakan. Nah, bekerja sama dengan beberapa mitra strategi pembangunan daerah Kabupaten Bulungan. Nah, demikian juga ada koridor pesisir misalnya di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur, ada Kecamatan Bunyu dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Nah, kalau kita bicara pesisir, berarti kita berbicara tentang potensi perikanan. Nah, salah satunya kita dorong bagaimana ibu-ibu UMKM yang ada di kawasan-kawasan ini mampu mengolah hasil-hasil perikanan itu bukan hanya dijual mentahnya dalam bentuk mentahan ikan misalnya, tapi juga dalam bentuk olahan yang bisa ada nilai tambahnya. Dan juga nanti bisa berdampak secara ekonomi bagi masyarakat. Nah, termasuk di Tanjung Selor ini memang koridor kota, memang kita jadikan sebagai kawasan pusat pemerintahan, kawasan sektor jasa, yang tentu itu pasti sangat ditentukan oleh kemampuan kita memberikan pelayanan, khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah perkotaan, bagaimana menjaga kawasan pemukimannya benar-benar bisa aman dan sehat ya untuk menjadi kawasan pemukiman, itu menjadi sangat penting. Nah, isu yang berikutnya adalah isu lingkungan berkaitan dengan persampahan. Nah, itu penting tuh, Pak. Nah, itu menjadi penting. Nah, karena bagaimanapun produksi sampah di Kabupaten Bulungan ini, Mbak, kurang lebih tidak kurang hampir sekitar 80 ton ya. Dan itu jadi problem dan baru. Itu menjadi masalah kita semua. Nah, tapi alhamdulillah kami dengan sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan Kota Tanjung Selor. Ada beberapa kecamatan yang sudah kita layani ya, Kecamatan Tanjung Selor, Tanjung Palas, demikian Kecamatan Sekata maupun Kecamatan Bunyu sudah ada para petugas kebersihan kita dalam menjaga wilayah-wilayah. Memang belum semuanya dari 10 kecamatan itu kita bisa hadirkan pelayanan itu. Tapi yang sisi yang lain mungkin bagi daerah-daerah di kecamatan yang belum ada petugas kita dorong kerjasama dengan teman-teman kepala desa. Nah, malah dengan demikian teman-teman kepala desa juga bertanggung jawab membantu untuk bagaimana menjaga kelestarian aspek kebersihan persampahan yang ada di desa-desa di wilayah Kabupaten Bulungan itu sendiri. Bagus kalau sampahnya nggak tertata percuma begitu, Pak. Oke, Bapak sebagai etalase Kalimantan Utara, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Utara dan Bulungan khususnya tentang potensi, Pak? Saya hanya ingin mengajak kepada masyarakat Kabupaten Bulungan khususnya, pertama kita bersama-sama terus menjaga kondusivitas daerah ini. Karena ini menjadi prasyarat kita untuk terus melangkah maju membangun daerah Kabupaten Bulungan. Sekalipun mungkin dengan beragam suku, beragam agama di Kabupaten Bulungan, kita tidak mempersoalkan aspek budaya atau apa suku ataupun agama, tapi kita diikat dalam satu posisi ataupun dalam satu lingkungan yang sama hari ini bahwa kita adalah masyarakat Kabupaten Bulungan yang tentu punya hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga utamanya keamanan dan ketertiban kita di Kabupaten Bulungan. Nah, yang kedua, kita di Kabupaten Bulungan terkenal dengan spirit Tenguyun. Dalam logonya Kabupaten Bulungan ini kan kita diikat dengan semangat persaudaraan, semangat gotong royong, semangat guyup kita di Kabupaten Bulungan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bukan hanya sekedar tagline yang ada dalam logo di Kabupaten Bulungan, tapi memang menjadi sesuatu yang hidup dan tumbuh berkembang di masyarakat Kabupaten Bulungan tanpa kita berbicara tentang latar belakang suku agama. Nah, kalau ini mampu kita rawat dan kita jaga, saya yakin kemajuan Kabupaten Bulungan tentu akan semakin lebih baik dan semakin lebih berkembang ke depannya. Dan Bapak sudah membuktikannya. Insya Allah. Artinya bukan saya, Mbak ya. Saya sendiri tidak memiliki kemampuan, tapi bahwa ini adalah PR bersamanya masyarakat Kabupaten Bulungan. Dan semangat itu harus kita jaga supaya terus kita bisa wariskan bagi generasi berikutnya. Oke, Pak Bupati, terima kasih ngobrolnya hari ini. Mbak. Luar biasa, sangat inspiratif tentang tradisi dan budayanya. Oke, ya pemirsa dimanapun Anda berada, tradisi adalah akar dan inovasi adalah masa depan. Bagi Bulungan yang mampu menjaga keseimbangan antara keduanya, berarti dia tidak hanya mampu menjaga tradisi, tapi juga siap bersaing di era modern. Saya Rina Chandra, terima kasih telah menyaksikan Lensa Publik. Salam.